tempatnya sesuatu yang sakit. Kadakawa orang di dalam dunia ini hendak nyaman. Ngarannya gini dunia. Orang sugih, orang nang berisi jabatan tinggi, hatta orang nabi, wali, apapun dalam dunia ini kadang-kadang dapat nang nyaman terus. Pasti ada sesuatu nang dihadapi itu nang kada nyaman. Nang nyata dahulu sakit. Mana ada orang nang kada suah sakit? Lain pada Firaun. Nang kada begagaringan nya. Adapun sabar, maka ia merupakan obat yang pahit dan minuman yang tidak disukai. Sebagaimana sabar itu maknanya adalah pahit pada logat. Tetapi sabar yang pahit tadi mengandung barakah dan menarik setiap manfaat, serta menolak segala mudarat dari diri engkau. Apabila obat adalah begini sifatnya, maka manusia yang berakal pasti mau memaksa nafsunya untuk meminumnya, menelannya, serta menahankan kepahitannya, baunya yang menyengat, dan berkata, pahit sejenak berarti nyaman setahun. Jadi sabar ini adalah laksana obat yang pahit, namun di dalamnya banyak berkah, banyak manfaat, kesembuhan. Nah, orang yang berakal pasti tidak ada masalah dengan sesuatu yang pahit itu apabila membawa kepada kesehatan, membawa kepada kenyamanan. Nah, lain halnya dengan orang yang tidak berakal, seperti kanak-kanak. Nah, kanak-kanak tuh paling sulit diminumi obat nang pahit karena inya kada mengerti. Nah, jadi anak-anak itu orang yang belum berakal. Wajar mereka kada mengerti bahwa nang pahit itu akan membawa manfaat. Manfaat-manfaat yang didapat dari sabar. Ketahuilah bahwa sabar itu ada 4 macam. Pertama, sabar dalam menghadapi taat kepada Allah. Menghadapi taat kepada Allah. Seperti sembahyang itu perlu kesabaran. Apalagi puasa itu adalah sabar intinya. Zakat adalah sabar. Karena apa? Karena mengeluarkan duit yang selama ini susah payah dicari itu adalah sesuatu yang sulit. Kecuali kalau kita hadapi dengan kesabaran. Haji apalagi sulit lagi. Macam-macam pekerjaan haji, macam-macam pekerjaan umrah. Bila mana kada sabar, maka akan sia-sia ibadah itu. Nah, pertama sabar dalam menghadapi taat kepada Allah. Di musim dingin umpamanya, Allah memerintahkan bahwa kita berwudu sebelum salat. Nah, berwudu itu di musim dingin adalah sangat sulit, sangat menyakitkan.
Tetapi karena itu perintah Allah, maka berwudu dengan susah payah tadi dihadapi dengan sabar. Yang kedua, sabar dari menghadapi maksiat. Bermacam-macam godaan yang datang agar kita berbuat maksiat, maka itu mesti dihadapi dengan kesabaran supaya bisa terhindar daripada maksiat itu. Sabar dari menghadapi kelebihan dunia. Nah, kelebihan dunia itu akan membawa kepada maksiat walaupun halal. Orang nang kebanyakan berisi duit, orang kebanyakan berisi emas, kebanyakan berisi macam-macam kabun, kebanyakan berisi ternak, padahal asalnya halal aja. Tapi karena kebanyakan itu berisi lalu akhirnya membawa kepada maksiat. Kenapa sebabnya? Karena harta benda yang diberikan Allah itu adalah merupakan sesuatu yang dititipkan kepada kita, dan kita mengetahui bahwa harta itu ada masing-masing punya hak di situ. Orang yang miskin, orang yang susah, dia ada punya hak pada harta kita yang banyak. Nah, jadi dalam menghadapi kelebihan dunia itu diperlukan juga kesabaran. Karena kalau kada sabar, maka kelebihan dunia itu akan membawa kepada maksiat juga. Dan sabar dalam menghadapi cobaan dan bencana. Nah, sakit umpamanya, kehilangan, dapat musibah. Nah, jadi sabar tadi terbagi kepada 4 macam itu. Apabila seseorang sanggup menanggung kepahitan sabar dan mampu bersabar dalam 4 tempat tadi, maka ia akan bisa taat, bisa istiqamah, dan memperoleh pahalanya yang besar di akhirat. Nah, orang yang istiqamah apalagi memerlukan kesabaran. Lebih daripada sekedar orang yang melakukan taat. Umpamanya sembahyang 5 waktu. Itu kita dengan sabar melaksanakannya sehingga terlaksana 5 kali sehari. Itu pun sudah dianggap sangat sulit bagi sebagian orang. Nah, lebih sulit lagi mengistiqamahkannya pada waktu-waktu tertentu. Misal kita hendak bahwa sembahyang itu di awal waktu dan berjamaah. Nah, supaya kawat tiap hari demikian sembahyang di awal waktu berjamaah, di awal waktu berjamaah, itu memerlukan kesabaran yang luar biasa. Memerlukan kesabaran yang sulit. Jadi untuk satu taat diperlukan kesabaran, apalagi untuk istiqamah dalam taat itu lebih lagi diperlukan kesabaran. Nah, bila mana kita mampu bersabar dalam 4 keadaan tadi, maka kita bisa mendapatkan taat, bisa istiqamah, memperoleh pahala yang besar di akhirat. Kemudian juga tidak mudah terjerumus ke dalam maksiat dan bencana maksiat di dunia serta yang mengikutinya di akhirat. Tidak pula dicoba dengan mencari dunia dan apa yang menjadi rangkaiannya, yaitu sibuk bekerja di dunia serta menanggung apa yang mengikutinya di akhirat. Lalu tidak pula digugurkan pahala amal yang ada hubungannya dengan cobaan dari Allah.
Cobaan-cobaan itu bisa menggugurkan pahala kalau kita kada sabar. Bila mana kita sabar, maka pahala-pahala yang sudah disimpan itu bisa selamat sampai kita di akhirat. Sehingga bisa berhasil mendapat izin. Sebab sabar dalam taat dan tingkatan-tingkatannya yang mulia, pahalanya serta takwa, zuhud, ganti dan ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa taala. Perincian pahala itu merupakan suatu perkara yang tidak seorang pun mengetahui kecuali Allah taala. Pahala sabar ini hanya Allah yang mengetahui berapa kali lipat ganda. Contohnya, orang yang tidak sabar itu bisa menggugurkan ibadah nang dahulu-dahulu. Orang ini berduit, lalu inya tiap hari bersedekah. Nya sugih. Saban hari bersedekah 100.000, saban hari 100.000 bersedekah. Sebulan 3 juta. Bertahun-tahun inya sugih tadi bersedekah tiap hari 100.000. Sehingga mun dihitung dah sedekahnya itu miliaran jumlahnya. Miliaran. Lalu si kaya yang sosial ini suatu saat dia dapat musibah. Musibahnya menghabiskan seluruh hartanya. Hartanya habis. Nah, ini perlu kesabaran, karena kalau kada sabar bisa menghabiskan harta dan pahala yang telah dilakukan bertahun-tahun lalu. Jadi ini dapat musibah ini habis hartanya, lalu tak pikir, dahulu aku simbanyakan sosial, ben hari 100.000, bermiliar-miliar dahulu aku. Menjakannya kada aku beriakan dahulu tuh selamat, aku kada bangkrut macam ini. Nah, timbul ada semacam satu penyesalan terhadap sedekah yang telah lalu itu. Nah, karena kada sabar, lalu inya menyesali perbuatan baik yang telah lalu, maka penyesalan itu akhirnya menggugurkan pahala. Dan salah satu yang menggugurkan pahala adalah an-nadam ala fi'lih, menyesal memperbuatnya. Bila kita berbuat taat, satu hari menyesal, maka ada berpahala lagi. Lalu kita membantu orang, nah membantu orang habis-habisan. Sekalinya orang ini memusuhi lawan kita, maka mulai akan disekolahkan, diberi makan, hidup, sampai nya sugih, dibantu. Sekalinya memusuhi kita. Lalu kita ini menyesal mengkusinya itu. Nah, bila kita menyesal, maka pahalanya kada lagi. Nah, kita bertahun-tahun mengkusinya, membantuinya itu. Dan itu cobaan. Cobaan dari Allah. Bahwa orang yang selama ini kita bantu itu ternyata menyakiti seorang, memusuhi seorang. Itu cobaan Allah kepada kita. Bila kita kada sabar, menyesal bahar itu hukum membantuinya, nah, jadi kada berpahala lagi. Nah, jadi diperlukan juga kesabaran ini agar ibadah-ibadah yang dahulu tetap utuh, tetap sempurna, kada tagarak apalagi terhapus. Nah, itu sabar juga diperlukan. Adapun menolak kemudaratan, maka pertama kali orang yang bersabar dapat melapangkan dirinya dari kesukaran, keluh kasah. Kepayahannya di dunia memikul dosa dan siksanya di akhirat. Jika orang itu tidak mampu bersabar dan menempuh jalan keluh kasah, maka ia pasti kehilangan segala manfaat dan mengalami berbagai kemudaratan.
karena ia tidak bersabar menghadapi kepayahan taat itu. Orang yang kada sabar dapat musibah umpamanya dubul dunia akhirat sakit. Di dunia sudah musibah, di akhirat pahalanya kadada, bahkan dia disiksa karena dia berkeluh kesah, karena dia tadi kada sabar. Jadi ia tidak mau melakukan taat dan tidak bersabar untuk menjaga taat, sehingga menyebabkan ia menggugurkan taat. Atau tidak sabar mengekalkan taat, maka tidak bisa sampai pada kedudukan yang mulia dari derajat istiqamah. Ya tadi kita taat itu sudah perlu kesabaran. Untuk mengekalkan taat itu supaya rutin, itu perlu kesabaran pula. Atau tidak sabar menghadapi maksiat. Ada sabarnya menghadapi godaan maksiat itu, yang menyebabkannya terjerumus ke dalam maksiat. Atau tidak sabar menghadapi fudul, kelebihan perkara yang tidak ada gunanya, yang menyebabkannya sibuk dengan fudul, kelebihan-kelebihan dunia. Dunia datang bakaliwaran lawan inya. Atau tidak sabar menghadapi bencana yang menyebabkannya terhalang dari pahala sabar. Kadang-kadang memperbanyak keluh kesah sehingga kehilangan ganti pahala musibah karenanya. Jadi ia menanggung dua musibah, kehilangan sabar satu serta kehilangan ganjaran sabar dan ganti musibah. Turunnya perkara yang dibenci dan terhalangnya sabar. Orang dapat musibah itu berpahala, yang kedua diganti Tuhan pulang. Tapi dengan catatan sabar. Pahala diberi Tuhan, nang hilang itu diganti oleh Tuhan. Sungguh sebagian ulama berkata terhalangnya sabar menghadapi musibah itu lebih sakit daripada musibah itu sendiri. Artinya kita kada sabar menghadapi musibah itu lebih berat daripada musibah itu sendiri. Lalu apa faedah sesuatu yang menghilangkan perkara yang telah berhasil wujud dan tidak dapat mengembalikan apa yang sudah hilang kepada engkau? Napa untungnya mun kita kada sabar itu? Mun kita kada sabar, napa untungnya? Nang hilang tetap hilang. Apa dapat nang hilang mun kita kada sabar? Kada. Orang nang sakit, inya kada sabar. Kalau pang ampih sakitnya kada. Nah, jadi pahala yang sudah didapat pun hilang karena ketiadaan sabar tadi. Karena itu bersungguh-sungguhlah apabila engkau keluputan salah satunya, jangan sampai yang satunya lagi terlepas. Kalau sudah kehilangan semacam, nah cukup semacam itu saja hadapi dengan sabar. Supaya jangan kedua-duanya hilang. Amun kada sabar nang ada hilang, pahala hilang. Di antara perkataan yang mencakup yaitu apa yang diterangkan oleh sebahagian ulama, bahwa Sayyidina Ali pernah menghibur seseorang dengan berkata, kalau engkau bersabar, takdir Allah tetap berjalan. Tetapi engkau memperoleh ganjaran. Dan kalau engkau berkeluh kesah, takdir Allah tetap berlaku, tetapi engkau menanggung dosa.
Dasar kita lagi hendak napa yang didapat. Sesuatu nang kada nyaman, sesuatu nang menyakitkan, itu pasti ada di dalam dunia ini. Karena dunia tempatnya sesuatu nang sakit. Kadakawa orang di dalam dunia ini hendak nyaman. Ngarannya gin dunia. Orang sugih, orang nang berisi jabatan tinggi, hatta orang nabi, wali, apapun dalam dunia ini kada dapat nang nyaman terus. Pasti ada sesuatu nang dihadapi itu nang kada nyaman. Nang nyata dahulu sakit. Mana ada orang nang kada suah sakit? Lain pada Firaun, nang kada begagaringannya. Nah, jadi keadaan manusia dalam dunia sudah demikian. Dunia tempatnya penyakit, tempatnya musibah. Nah, kita hidup di dalam dunia ini mesti bermodal ngarannya sabar itu. Mau kada mau. Setiap ada di dalam dunia ini kenikmatan, di belakangnya itu ada penyakitnya, ada bahayanya. Itulah dunia. Lain surga. Surga itu kenikmatan murni, kenikmatan, kada ada ipik sampingnya. Dalam dunia kita makan nang manis-manis, nang bergula-gula, salih semaan kada ingatan. Katuju makan nang pada-padas, nyaman. Kaina mah jantamnya. Nah, lain di surga. Nah, apa aja yang dimakan nang nyaman sebanyak-banyaknya kada ada ipik samping. Jadi dunia ini memang demikian diciptakan Allah. Allah memberikan kita ilmu supaya kita bersabar menghadapi demikian itu. Perkataan para ulama, talabur raha fid dunya muhalun. Mencari kelapangan, mencari kebahagiaan, talabur raha fid dunya, di dalam dunia ini muhalun, mustahil. Artinya kenyamanan diri. Nah, kenyamanan ibadah itu kawah aja dicari di dunia ini. Kayak apa supaya nyaman beribadah tuh ada jalannya. Kayak apa supaya nyaman sembahyang ada caranya. Kayak apa supaya nyaman berzikir tuh kawah dicari. Namun kayak apa supaya nyaman hati bahagia dalam dunia, awak nyaman, kemana mencari? Kada ada. Kemana aja pasti ada kada nyamannya itu. Talabur raha fid dunya muhalun. Mencari kelapangan, mencari ketenangan di dalam dunia ini mustahil. Nah, jadi sabar ini artinya sesuatu yang sangat penting untuk menghadapi keadaan dunia. Supaya kita selamat, jangan sampai disiksa, supaya kita dapat pahala yang besar, itu adalah sabar. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa memutuskan hati dari rintangan yang sudah terbiasa dan mencegah nafsu dari melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar, dengan tawakal yang murni kepada Allah dan meninggalkan mengatur persoalan, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah tanpa mengetahui rahasianya, serta menahan nafsu dari membenci dan berkeluh kesah, padahal nafsu cepat kepada membenci apa yang dihadapi. Memaksa nafsu supaya tetap riba dan menelan obat pahit. Pada nafsu lari daripada yang demikian, itu semua perkara yang sangat pahit. Perawatan yang sulit sekali dan beban yang berat. Tetapi adalah rancangan yang benar dan jalan yang lurus, mempunyai akibat yang terpuji dan keadaan yang beruntung. Walaupun pahit, sabar itu, walaupun kada nyaman,
Tapi mun hendak untung kainanya, hendak nyaman, nah makan hanang pahit itu. Coba bagaimanakah pendapat engkau mengenai orang tua, kuitan, abah mama, kaya yang balas kasih kepada anaknya. Abah mama ini sugih dan sayang lawan anaknya. Apabila orang tua itu tidak memperbolehkan anaknya yang dikasihi itu makan kurma atau apel karena mata anak itu sakit dan menyerahkannya kepada guru yang keras demi kebaikan si anak, yang menahan anak itu sepanjang hari di dekatnya sampai bosan, orang tua itu juga membawa anaknya ke tukang bakam untuk dibakam, sehingga si anak merasa sakit dan gelisah. Apakah orang tua yang bertindak semacam ini karena pelitnya? Bagaimana engkau dapat menyebutnya pelit, padahal ia memberi kelapangan sosial kepada orang lain? Ataukah karena ia ingin menghinakan anaknya, sedangkan orang tua itu selalu menyimpan harta yang sudah berada di tangannya untuk keperluan anaknya? Ataukah orang tua itu mempunyai maksud hendak memayahkan anak dan menyakitinya karena membencinya, padahal anak itu merupakan pendingin matanya dan buah hatinya? Seandainya anak itu ditiup angin kencang sedikit, orang tua tentu merasa keberatan. Semua itu tidak benar. Kita berisi kuitan nang sugih, berisi kuitan nang sayang luar biasa kepada kita. Tahu-tahu kuitan tadi melarang, "Kam jangan makan ini, kam jangan makan ini." Kalau kuitan kita nang sugih nang penyayangan tadi pulang menyerahkan kita kepada guru nang kejam dan didiamakan di rumah guru nang gubuk itu. Ada rumah seorang kayak istana. Nah, apakah kuitan itu pemalarkah? Tiap pemberian halawan orang-orang. Kemudian pulang si anak diserahkan kepada tukang bakam, dibakam. Si anak menderita kesakitan. Apakah kuitan ini kada sayang kalawan anak? Padahal anak itu adalah pendingin hatinya. Nah, alasan yang benar tepat ialah orang tua tersebut mempunyai pendapat bahwa kebaikan anak bisa dicapai dengan menyerahkannya kepada guru dan dibekam. Sedikit kesulitan dan sakit sebentar itu bisa menyampaikan si anak kepada kesenangan yang banyak, manfaat yang besar. Nah, itu nang bujur. Kuitan tadi bukan pemalar menangati kita ini itu. Kuitan kita bukan kada sayang menyuruh kita begana di rumah guru nangka itu nang kejam. Kuitan itu bukan kada sayang sidin membawa kita ke tukang bakam untuk dibakam. Nah, semua itu sidin lakukan adalah karena sayang. Karena sidin melihat bahwa nang sakit-sakit satu umat ini akan membawa kebahagiaan dan kelapangan yang selama-lamanya bagi si anak. Nah, itu nang bujur-bujur kuitan nang sayang ngarannya. Kuitan nang bujur-bujur sayang lawan anak itu adalah kuitan nang menyelamatkan dunia si anak dan akhiratnya. Itu kuitan nang bujur-bujur sayang lawan anak. Bagaimana pula pendapatmu tentang dokter pandai yang berkehendak baik, lagi pula mencintai pasiennya, ketika ia melarang si pasien minum, padahal pasien itu sangat dahaga. Malahan ia memberikan obat pahit yang sangat dibenci pasien, yang membuat pasien itu mengeluh. Apakah tindakan dokter semacam ini karena memusuhi si pasien dan ingin membuatnya lebih sakit? Tentu tidak.
Kamu jadi dokter kada boleh minum dulu. Berapa hari, 2-3 hari kada boleh minum banyu. Pada seng hausan pasien. Nah ini obat, nah makan. Obatnya saling pahitan. Apakah dokternya benci ke lawan pasien itu? Maka dikaitui. Apakah dokter ini musuh ke lawan si pasien itu? Tentu tidak. Tentu tidak. Bahkan itulah kehendak baik dan berbuat baik. Karena dokter yakin bahwa bila pasien itu dituruti kehendaknya ingin minum, maka bisa menyebabkan kematiannya. Jadi dokter mun pasien hendak minum dinginumi bisa mati. Jadi dilarang minum si pasien ini. Kada boleh makan ini, kada boleh makan itu. Dokter ini bukan benci lawan pasien kada, tapi kasihan, sayang kalau dituruti kehendak pasien mati. Nah, yang dimaksud dengan contoh-contoh ini adalah renungkanlah. Apabila Allah menahan darimu roti atau dirham. Allah menahan rezeki. Sedikit Tuhan beri rezeki beberapa titik. Setelah pak tangan itu tuhuk mengumpulkan tik tik tik, nangka itu datangnya rezeki. Ada kayak ulang begitu dibuka keran bros keluar banyu kada muat tangan. Ini kada seharianan kada hibak telapak tangan dan banyu nang keluar. Nah Tuhan menahan rezeki. Renungkanlah apabila Allah menahan darimu roti atau dirham. Engkau akan tahu dengan yakin bahwa Allah Ta'ala menguasai apa yang engkau kehendaki dan kuasa mendatangkan apa yang engkau inginkan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah tidak fakir, Allah tidak lemah, Allah tidak pelit. Allah maha tinggi dan maha suci dari semua itu. Allah adalah zat yang paling kaya di antara yang mengaku kaya. Allah adalah zat yang paling kuasa di antara yang mengaku kuasa. Allah mengetahui daripada orang yang mengetahui. Allah lebih pemurah dibanding orang yang mengaku pemurah. Nah jadi kalau begitu engkau mengetahui dengan sebenarnya bahwa kalau Allah mencegah rezeki dari engkau itu adalah karena Dia berkehendak baik dan sudah menjadi pilihannya. Tuhan tuh irit rezeki lawan kita. Bukan Tuhan pemalar kada. Bukan Tuhan tuh kada sayang kada. Tapi Tuhan tahu. Amun ge Tuhan ini kuluruk rezeki, ini bahaya bisa lupa diri orang ini. Nang kaina aja sudah kada pipa ibadah ge Tuhan ini. Amun diluruk maginnya ayahnya kada pipa ibadah lagi. Nah demikian kalau Tuhan tuh sayang kepada manusia, sayang kepada seseorang. Tapi mun Tuhan kada sayang, yang lain kisahnya. Dilanjurnya oleh Tuhan, dilanjur. Nah kalau Tuhan sayang kepada seorang hamba mesti demikian. Ya tadi, disedekiti Tuhan rezeki, awak disakitakan Tuhan. Ya Tuhan ini yang menyasihat terus kada ingat lawan aku. Nang garing aja tapi ingat apalagi sihat. Nah, ini digaringakan Tuhan, diberi Tuhan rezeki yang sedikit. Nah itu kalau Tuhan sayang. Bagaimana tidak begitu sedangkan Dia telah berfirman khalaqalakum ma fil ardi jami'a, artinya Allah menciptakan buat kalian apa yang ada di bumi seluruhnya. Bagaimana tidak demikian sedangkan Allah adalah zat yang memberikan ma'rifat kepada engkau, ma'rifat yang tidak terbandingi oleh dunia seisinya. Dalam hadis masyhur disebutkan bahwa Allah Ta'ala berfirman, ujar Tuhan, inni la azudu awliyai an-na'imid dunya kama yazudur ra'ish syafiq ibilahu min mabarikil irra. Sungguh aku, ujar Tuhan, mencegah para kekasihku dari kenikmatan duniawi
Sebagaimana penggembala yang mengasihi untanya mencegah unta itu dari tempat berkembangnya kudis. Penggembala nang sayang lawan kambingnya, nya kada mau sebarang andak kambing itu pasti diitihi mana tempat nang sihat, mana tempat nang nyaman. Maka itu juga kalau Allah itu sudah mengetahui bahwa kekasihnya ini mun kaya kena terganggu hubungannya kepada Allah, maka hamba yang disayangi Allah ini akan ditahan dunia daripadanya. Dengan ditahan dunia daripadanya, maka hamba ini selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir, beribadah kepada Allah. Apabila Allah menguji engkau dengan kesengsaraan, maka ketahuilah dengan yakin bahwa sebenarnya Allah tidak perlu menguji engkau dan mencoba Allah. Allah Maha tahu tentang keadaan engkau. Allah mengetahui kelemahan engkau. Allah sangat balas kasih kepada engkau. Tidakkah engkau pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu ta'ala arhamu bi 'abdihil mu'min minal walidati syafiqati bi waladiha." Artinya, sungguh Allah itu lebih balas kasih kepada hambanya yang mukmin daripada ibu yang balas kasih kepada anaknya. Mama sayang lawan kita, sayang lagi Allah kepada kita. Nah, apabila engkau telah mengerti apa yang kuterangkan ini, engkau tentu tahu bahwa Allah menurunkan perkara yang tidak engkau senangi itu hanya untuk membaguskan diri engkau. Allah memberikan kita sesuatu yang kada nyaman itu adalah untuk membaguskan diri kita. Jangan dipadakan Tuhan mencoba. Tuhan kada bercoba-cobaan, Tuhan sudah tahu sama dengannya. Ini cobaan Tuhan. Bukan Tuhan mencoba kita apakah beriman atau kada. Tuhan tahu ya sudah kayak apa hasilnya. Nah, cobaan itu untuk kita. Hanyalah untuk membaguskan diri engkau, tetapi engkau tidak mengetahuinya. Nah, sekarang sudah tahu bahwa apapun yang kada nyaman yang diberikan kepada kita itu adalah untuk kebaikan kita. Sedangkan Allah Maha tahu tentang hal itu. Karena arti semacam ini, engkau dapat melihat bahwa Allah banyak memberikan bala cobaan kepada kekasihnya dan orang pilihannya yang merupakan hamba-hamba yang mulia. Ada yang diberi Tuhan cobaan dirinya, ada yang diberi Tuhan cobaan pada hartanya, ada yang diberi Tuhan cobaan pada keluarganya. Itu kekasih-kekasih Allah pasti ada mendapat cobaan seperti itu. Karena arti semacam ini, engkau dapat melihat bahwa Allah banyak memberikan bala cobaan kepada kekasihnya dan orang pilihannya yang merupakan hamba-hamba yang mulia. Jadi bila awak kada pina sakitan, awak pina kada da uyu, rajaki pina lancar, dalam rumah tangga pina kada ada masalah, padahal beribadah kaitu aja lawan Tuhan. Nah, ini orang mestinya takut kepada Allah. Ini orang kada disayangi Tuhan. Ini contoh orang kada disayangi Tuhan. Awak sihat, jangan suka awak sihat itu. Ini umur 60-70 pina suka bener awak sihat. Ada di pemantang ya aku kada tahu kada sayangi Tuhan itu. Nah, jadi awak kada tapi sihat. Itu termasuk cobaan kepada kita. Jadi orang nang kada saling garingan, kada ada penyakit napa-napa, paling salismaan penyakit, paling sakit kepala, sakit buah guring ampih. Nang kada sing garingan, harta datang bina lancar kada ada masalah, anak bini bina kada ada masalah. Pada tahajud balang kambingan, sembahyang banu berjamaah banu kada, banu takadha sembahyang, berzikir kada 20.000 juga sehari. Tapi kada ada cobaan orang nih. Nah, itu awas. Awas nih tuh, dalam posisi awas.
Artinya apa? Bahaya ini. Ini semua ini lanjuran Allah. Karena kalau Allah sayang lawan hambanya, pasti sudah hamba itu diberinya sesuatu yang kada nyaman. Baik harta, atau dirinya, atau anak bininya, atau apa yang dicintainya, pasti terhalang. Rasulullah bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Artinya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah memberikan bala kepada mereka. Orang yang banyak karena bala itu orang yang paling disayangi Tuhan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah memberikan bala kepada mereka. Dan Nabi bersabda, "Inna asyaddan nas bala'an al-anbiya, summa syuhada, summa al-amsalu fal-amsal." Artinya sungguh manusia yang paling keras balanya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang mati syahid. Kemudian orang yang mulia. Lalu orang yang di bawahnya. Artinya makin kurang mulia kita di sisi Allah, makin kurang bala yang diterima. Makin kurang kedudukan kita di sisi Allah, makin sedikit bala yang diterima. Makin tinggi, makin banyak balanya. Jadi apabila engkau melihat Allah menahan dunia dari engkau, atau memperbanyak kesusahan dan bala kepada engkau, maka ketahuilah bahwa engkau adalah seorang yang mulia di sisi Allah. Seorang yang mulia di sisi Allah. Dan engkau mempunyai kedudukan yang luhur di sisinya. Orang-orang kita berhindar lawan Tuhan daripada bala. Namun orang-orang wali, Allahumma zidni bala'a, ya Allah tambahi lagi bala itu lawan aku. Nah, apa orang untuk mengejar kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala. Allah menjalankan engkau di jalan para kekasihnya. Banyak cobaan yang kita hadapi, banyak rintangan. Itu berarti Allah menjalankan kita pada jalan para kekasihnya. Karena Allah mengetahui keadaan engkau, dan Allah tidak perlu memperbanyak mudarat kepada engkau. Tidakkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala, "Fasbir li hukmi rabbik, fa innaka bi'ayunina." Artinya, hai Muhammad, bersabarlah menghadapi hukum Tuhanmu, karena engkau selalu dalam pengawasanku. Tetapi ketahuilah anugerah Allah yang diberikan kepada engkau mengenai apa yang dijaga oleh Allah, yaitu apa yang membaguskan diri engkau. Allah juga banyak memberikan ganjaran kepada engkau, menempatkan engkau di tempat orang-orang yang baik dan mulia di sisi Allah. Betapa banyak kesudahan yang terpuji dan karunia yang mulia. Semoga Allah memberikan taufik dan anugerahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.